Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 3 dengan materi komponen kurikulum. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Lestari Nurrahmawati sebagai moderator, ada Ganis Lindang Mahesti sebagai pemateri, Yolinda Mardika Putri sebagai pemateri, Irfan Tirta Sakti sebagai pemateri, dan Anissa Nur Aulia Arazak sebagai pemateri. Nah, selanjutnya materi-materi akan dibahas oleh pemateri-pemateri kita, yaitu yang pertama Ganis Lindang Mahesti, silahkan. Komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala Marco, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Misalnya, filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Maka tujuan yang diharapkan tercapai oleh suatu kurikulum adalah terbentuknya masyarakat yang Pancasila. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu A. Tujuan pendidikan nasional atau disebut juga dengan TPN. Yang kedua, ada tujuan institusional atau disebut juga dengan TI. Yang ketiga ada tujuan kurikuler atau disebut juga dengan TK. Yang keempat ada tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, disebut juga dengan TP. Menurut Bloom, dalam bukunya Taxonomy of Educational Objective, terbit pada tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi, yaitu A. Domain kognitif. Tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Terdiri dari 6 tingkatan, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penerapan, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, yang keenam evaluasi. B. Domain afektif. Berkenan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi, domain ini merupakan bidang 7 pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Aktif domain memiliki tingkatan yaitu A. Penerimaan, B. Merespon, C. Menghargai, D. Mengorganisasi, E. Karakterisasi nilai, C. Domain psikomotor. Tujuan yang berhubungan dengan kemampuan, keterampilan, atau skill seseorang ada 7 tingkatan. Yang pertama, persepsi. Yang kedua, kesiapan. Yang ketiga, meniru. Yang keempat, membiasakan. Yang kelima, menyesuaikan. Dan keenam, menciptakan. Selanjutnya akan oleh Yolinda Mardika. Yang kedua ada komponen isi. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Kriteria yang dapat membantu pada perancangan kurikulum dalam menentukan isi kurikulum antara lain: isi kurikulum harus sesuai dan tepat bagi perkembangan siswa. Isi kurikulum harus mencerminkan kenyataan sosial. Isi kurikulum mengandung bahan pelajaran yang jelas. Dan isi kurikulum dapat menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irfan Tirta Sakti. Komponen metode atau strategi. Komponen metode kurikulum yaitu merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum, di mana komponen metode memiliki peran yang sangat penting karena berhubungan dengan implementasi kurikulum.
Strategi berbeda dengan metode. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian tindakan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sebagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode juga digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Selanjutnya komponen evaluasi akan disampaikan oleh Anissa. Komponen evaluasi yaitu merupakan pengembangan kurikulum dalam merupakan proses yang tidak pernah berakhir menurut Olivia tahun 1988. Proses tersebut meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Merujuk pada pendapat tersebut, maka evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan atau dihilangkan dalam pengembangan kurikulum. Melalui evaluasi, dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum perlu dipertahankan atau tidak, dan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Evaluasi ini merupakan komponen yang digunakan untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum pun, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang diterapkan. Evaluasi sebagai alat untuk melihat suatu keberhasilan pencapaian tujuan yang dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama, tes. Tes biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Hasil tes biasanya diolah secara kuantitatif, dan proses pelaksanaan tes hasil belajar dilakukan setelah berakhir pembahasan satu pokok bahasan atau setelah selesai satu catur bulan atau satu semester. Kemudian, kriteria tes sebagai alat evaluasi. Yang pertama, validitas. Tes sebagai suatu alat ukur dikatakan memiliki tingkat validitas seandainya dapat mengukur yang hendak diukur. Kemudian yang kedua, reliabilitas, yaitu tes memiliki tingkat reliabilitas atau keandalan jika tes tersebut dapat menghasilkan informasi yang konsisten. Kemudian ada jenis-jenis tes. Yang pertama berdasarkan jumlah peserta, yaitu tes kelompok dan tes individual. Yang kedua berdasarkan cara penyusunan, yaitu tes buatan guru dan tes standar. Dan yang ketiga berdasarkan dari pelaksanaannya, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Yang kedua yaitu adalah non-tes. Non-tes ini adalah suatu evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku termasuk sikap, minat, dan juga motivasi. Beberapa non-tes yaitu ada A. Observasi, B. Wawancara, C. Studi kasus, dan D. Skala penilaian. Terakhir ada kesimpulan, dalam pengembangan kurikulum, terdapat komponen-komponen yang harus dilengkapi oleh suatu satuan pendidikan. Komponen itu sendiri meliputi, yang pertama komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala Marco, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Yang kedua, komponen isi merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Yang ketiga, komponen metode. Komponen metode memiliki peran yang sangat penting karena berhubungan dengan implementasi kurikulum. Yang terakhir ada komponen evaluasi. Komponen ini merupakan komponen yang digunakan untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan.
Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.